Maha Suci Allah, Sang Pencipta dengan ilmu yang tak terbatas, yang meliputi segala aspek langit dan bumi, serta keberagaman kehidupan yang ada di dalamnya. Dialah yang maha mengetahui setiap sudut alam semesta ini, menguasai waktu dan ruang, serta mengatur segala sesuatu dengan hikmahnya yang tiada tara. Bumi yang kita pijak ini menghimpun beragam peradaban yang tumbuh dan berkembang di sepanjang sejarah. Seiring dengan perjalanan waktu, umat manusia mengalami perubahan dalam cara mereka berbicara, berkomunikasi, dan berinteraksi. Bahasa sebagai alat komunikasi utama juga mengalami metamorfosis panjang sejarah. Kisah Menara Babel menjadi salah satu contoh bagaimana perbedaan bahasa menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Dalam episode Jejak Peradaban kali ini, kita akan menelusuri sejarah Menara Babel dan bagaimana perbedaan bahasa mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Kita akan mencoba mengungkap rahasia di balik kisah ini, menyelami kebenaran yang tersirat, dan merenungkan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam berbagai sumber agama, kisah Menara Babel menjadi cerita yang dikenal luas. Menara yang dibangun sebagai lambang kebesaran manusia ini memiliki kaitan erat dengan perpecahan bahasa. Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap misteri di balik kisah Menara Babel dan bagaimana perbedaan bahasa melahirkan keberagaman peradaban manusia. Menara Babel adalah sebuah kisah legendaris yang telah diwariskan turun-temurun, menjadi mitos bagi beberapa peradaban kuno. Kisah ini berasal dari sejarah peradaban Sumeria, Babilonia, dan bangsa-bangsa lain yang menghuni wilayah Mesopotamia kuno. Menara Babel diceritakan sebagai sebuah menara yang dibangun oleh manusia pada masa pasca banjir besar, ketika umat manusia masih berbicara dengan satu bahasa. Mereka bermaksud membangun menara yang menjulang tinggi, setinggi langit, agar mereka bisa mencapai langit, menunjukkan kekuatan mereka, dan mencegah mereka terpencar ke seluruh penjuru bumi. Menurut legenda, Allah SWT kemudian mencampur adukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi dapat saling memahami. Akibatnya, mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan menara tersebut dan terpaksa bubar. Dari sinilah umat manusia mulai bermukim di berbagai wilayah dengan bahasa yang berbeda, menciptakan peradaban yang beragam di muka bumi. Kisah Menara Babel ini juga disebutkan dalam kitab-kitab agama lain, seperti dalam kitab Kejadian dalam Alkitab, yang menyampaikan kisah serupa tentang upaya manusia untuk membangun menara menjulang tinggi dan intervensi Tuhan yang membuat mereka tidak bisa saling mengerti. Pada masa pasca banjir besar, umat manusia hidup dalam harmoni dengan satu bahasa yang sama. Di tengah-tengah mereka, bangkitlah seorang penguasa yang ambisius dan sombong bernama Namrud. Ia adalah raja yang penuh kekuasaan dan otoritas, yang ingin menciptakan satu peradaban yang sangat hebat dan perkasa di bawah kekuasaannya. Namrud bersama dengan para penasihat dan pengikutnya memutuskan untuk membangun menara yang menjulang tinggi sebagai lambang kejayaan dan kemajuan umat manusia. Menara ini yang akan dikenal sebagai Menara Babel akan menjadi pusat peradaban, tempat berkumpulnya ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Dengan semangat persatuan, umat manusia bergotong royong memulai pembangunan Menara Babel. Setiap orang berperan, dari pengumpul batu dan bahan bangunan, tukang batu, arsitek, hingga pekerja saling mengangkut beban berat ke puncak menara. Mereka bekerja siang dan malam, saling membantu dan bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka. Menara Babel tumbuh semakin tinggi, menjadi bukti kemampuan manusia dalam mengatasi berbagai tantangan. Setiap tingkat yang terbangun semakin membangkitkan rasa kebanggaan dan kesombongan dalam hati Namrud dan pengikutnya. Mereka mulai percaya bahwa mereka bisa mencapai langit dan menguasai alam semesta. Namun, kesombongan dan keangkuhan mereka tidak luput dari pengawasan Allah SWT. Allah melihat perbuatan mereka dan menilai bahwa tindakan ini melampaui batas. Sebagai hukuman atas kesombongan dan keangkuhan mereka, Allah SWT mencampur adukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi dapat saling memahami. Proses pembangunan Menara Babel yang sempat berjalan lancar kini menjadi penuh kekacauan dan kebingungan. Para pekerja tidak lagi dapat berkomunikasi satu sama lain. Instruksi yang diberikan menjadi tidak jelas, dan kesalahpahaman semakin sering terjadi. Keadaan ini memaksa mereka untuk menghentikan pembangunan menara tersebut dan terpaksa bubar.
Namrud yang sebelumnya sombong dan angkuh kini harus menerima kenyataan bahwa kekuasaannya tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Tuhan. Dari sinilah umat manusia mulai bermukim di berbagai wilayah dengan bahasa yang berbeda, menciptakan peradaban yang beragam di muka bumi. Kisah Menara Babel dan peran Namrud menjadi pengingat akan bahaya kesombongan dan pentingnya kerendahan hati dalam menghadapi kehendak yang maha kuasa. Kisah Namrud dan pembangunan Menara Babel berasal dari sumber-sumber yang beragam, termasuk tradisi Ibrani, teks-teks Mesopotamia kuno, dan kitab suci agama-agama Samawi. Kisah ini secara khusus ditemukan dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 11, di mana diceritakan bagaimana umat manusia pada waktu itu hidup dalam kesatuan dan berbicara dalam satu bahasa yang sama. Dalam kisah tersebut, umat manusia yang tinggal di dataran Shinar atau sekarang dikenal sebagai Mesopotamia memutuskan untuk membangun kota dan menara yang tingginya mencapai langit. Tujuan mereka adalah untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri dan mencegah mereka terpencar ke seluruh muka bumi. Namrud yang disebutkan dalam Alkitab sebagai pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan diyakini oleh beberapa tafsiran sebagai raja yang memimpin pembangunan Menara Babel tersebut. Namun penjelasan tentang Namrud dalam Alkitab tidak begitu rinci, dan banyak informasi tentangnya berasal dari sumber-sumber di luar Alkitab. Ketika Allah melihat mereka membangun menara ini, Ia menghendaki agar mereka tidak melanjutkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Oleh karena itu, Allah mencampur adukan bahasa mereka dan membuat mereka tidak dapat lagi saling memahami. Akibatnya, manusia terpaksa berhenti membangun menara dan tersebar ke seluruh dunia, membentuk berbagai bangsa dan berbicara dalam berbagai bahasa. Kisah ini memiliki berbagai interpretasi dan variasi di berbagai tradisi, tetapi inti ceritanya adalah tentang bagaimana kesombongan dan keangkuhan manusia berujung pada hukuman berupa perpecahan bahasa dan penyebaran umat manusia ke berbagai penjuru dunia. Masa pembangunan Menara Babel sendiri tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, pada zaman yang dikenal sebagai periode awal peradaban Mesopotamia. Pada masa itu, peradaban Mesopotamia tengah mengalami perkembangan pesat, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya. Pembangunan Menara Babel dianggap sebagai bagian dari perjuangan manusia dalam mencapai puncak kemajuan dan kekuasaan. Allah SWT dalam kebijaksanaannya tidak membiarkan niat buruk manusia ini terwujud. Sebagai bentuk teguran, Allah SWT kemudian memecah bahasa mereka menjadi berbagai macam, sehingga mereka tidak lagi dapat saling mengerti satu sama lain. Akibat perpecahan bahasa ini, umat manusia terpecah menjadi beberapa kelompok yang kemudian membentuk peradaban-peradaban berbeda. Perpecahan ini sekaligus menjadi titik balik bagi manusia untuk menyadari bahwa mereka tidak dapat menggapai kekuasaan mutlak dan bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, kisah Menara Babel ini menjadi bagian dari sejarah umat manusia yang juga dikenal dalam tradisi Islam. Al-Quran sendiri telah menyebutkan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan perbedaan bahasa dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan bahasa merupakan bagian dari kehendak dan rancangan Allah. Tujuan dari perbedaan ini adalah agar umat manusia dapat saling mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggambarkan perbedaan bahasa sebagai bagian dari kehendak Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Maka datanglah anak cucu Adam menurut tanah tersebut. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam, dan yang lainnya. Ada yang lunak dan ada yang keras. Ada yang jahat dan juga ada yang baik."
Hadis ini mengindikasikan bahwa perbedaan bahasa seperti perbedaan warna kulit dan sifat adalah hasil dari kehendak Allah dan mencerminkan keberagaman ciptaannya. Beberapa ulama seperti Ibnu Khaldun dalam karyanya Al-Muqaddimah menghubungkan perbedaan bahasa dengan aspek sosial, geografis, dan sejarah masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bahasa merupakan cerminan dari budaya dan sejarah suatu bangsa, serta mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Selain Ibnu Khaldun, beberapa ulama lain juga mengungkapkan pandangan mereka mengenai perbedaan bahasa. Misalnya Al-Jahidh dalam karyanya Al-Bayan wa Tabyin, yang menyatakan bahwa perbedaan bahasa merupakan salah satu bentuk keajaiban dan keindahan ciptaan Allah. Al-Jahidh mengajak kita untuk memahami perbedaan bahasa sebagai bagian dari kekayaan dan keindahan ciptaan Allah yang seharusnya dihargai dan disyukuri. Selain itu, para ulama seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir dalam tafsir mereka menjelaskan bahwa perbedaan bahasa adalah bagian dari kebijaksanaan Allah dalam menciptakan manusia. Hal ini memungkinkan manusia untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam membangun peradaban yang maju dan adil. Di luar kisah Menara Babel, beberapa mitologi dari berbagai budaya juga mencoba menjelaskan asal-usul perbedaan bahasa. Misalnya, mitologi Yunani mengisahkan legenda Pandora, yang setelah membuka kotak berisi segala keburukan juga menyebabkan perpecahan bahasa di antara umat manusia. Mitologi Aztec juga memiliki cerita tentang dewa Quetzalcoatl yang menciptakan berbagai bahasa sebagai bentuk hukuman terhadap manusia yang tidak mematuhi perintahnya. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana perbedaan bahasa sering dihubungkan dengan peristiwa penting atau hukuman dalam sejarah manusia. Perpecahan bahasa yang terjadi akibat peristiwa Menara Babel tersebut menjadi titik awal keberagaman peradaban manusia. Bahasa-bahasa yang berbeda ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membentuk kebudayaan yang khas. Meskipun perbedaan bahasa menyebabkan hambatan dalam komunikasi, namun pada saat yang bersamaan juga memperkaya kehidupan manusia dan melahirkan keunikan dalam setiap peradaban. Sebagai dampak dari perpecahan bahasa, manusia kemudian berusaha untuk memahami bahasa-bahasa lain yang tidak dikenal oleh mereka. Interaksi antara peradaban dan kebutuhan untuk berkomunikasi mendorong pembelajaran bahasa asing, sehingga memungkinkan pertukaran pengetahuan, budaya, dan teknologi antara peradaban-peradaban yang berbeda. Pembelajaran bahasa asing juga menjadi salah satu cara untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, sekaligus mempererat hubungan antar manusia. Ada beberapa teori ilmiah yang dikemukakan oleh para ahli bahasa dalam mengungkap bagaimana terbentuknya bahasa-bahasa umat manusia yang ada. 1. Linguistik historis dan rekonstruksi bahasa Proto. Para ahli linguistik telah mengembangkan berbagai teori dan metode ilmiah untuk menjelaskan asal-usul perbedaan bahasa. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah linguistik historis, yang mencoba melacak perubahan dan evolusi bahasa sepanjang waktu melalui metode rekonstruksi bahasa Proto. Para ahli dapat mengidentifikasi bahasa-bahasa yang memiliki hubungan kekerabatan dan membangun pohon keluarga bahasa. Proses ini membantu kita memahami bagaimana bahasa-bahasa yang ada saat ini berkembang dari bahasa-bahasa yang lebih tua dan mengungkap rahasia di balik perbedaan bahasa yang ada saat ini. 2. Teori kontak dan perubahan bahasa. Selain teori linguistik historis, beberapa ahli juga mengusulkan teori kontak bahasa sebagai penyebab perbedaan bahasa. Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan bahasa terjadi ketika kelompok manusia yang berbicara dalam bahasa yang berbeda saling berinteraksi, menyebabkan perubahan dan pengaruh timbal balik pada bahasa mereka. Proses ini melibatkan berbagai bahasa, seperti perpindahan penduduk, perang, perdagangan, atau perkawinan antar kelompok. Dalam konteks ini, perbedaan bahasa merupakan hasil dari interaksi antar budaya dan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. 3. Teori sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Teori ini menyoroti bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok manusia. Perbedaan bahasa mungkin muncul sebagai hasil dari perbedaan status sosial, identitas kelompok, atau kebiasaan komunikasi. Studi sosiolinguistik membantu kita menggali lebih dalam hubungan antara bahasa dan masyarakat, serta memahami perbedaan bahasa dalam konteks yang lebih luas.
Kisah Menara Babel mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai keberagaman dan keunikan setiap bahasa serta perbedaan yang ada di dunia. Melalui peradaban bahasa, kita dapat mengenal lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan tradisi yang dimiliki oleh masing-masing peradaban. Seperti yang diungkapkan dalam kisah ini, perbedaan bahasa merupakan salah satu cara Allah SWT untuk mengingatkan manusia tentang kekuasaannya dan batasan-batasan yang dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, kita perlu menjadikan perbedaan ini sebagai landasan untuk saling menghargai, belajar, dan bekerja sama dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan harmonis. Maka, inilah kisah Menara Babel dan perbedaan bahasa yang telah membentuk peradaban manusia, mengungkap misteri yang tersembunyi di baliknya, dan mengagumi keajaiban ciptaan Allah SWT yang tak terbatas, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenarannya.